दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना ओ दिल बरमाने दो। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। Telah menjadi sebuah ketetapan samawi bahwa setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman akan senantiasa diuji keimanannya dalam bentuk penentangan, baik secara lisan maupun secara fisik. Mereka pun akan diuji dengan rasa takut dan khawatir, bahkan hilangnya rasa aman. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa para rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman akan senantiasa terpelihara dari upaya penentangan tersebut, bahkan meraih kemenangan. Kini, sejarah penentangan tersebut terulang kembali, di mana pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam beserta para jamaahnya senantiasa mendapatkan ujian keimanan dalam berbagai bentuk penentangan. Pendiri Ahmadiyah kerap kali menghadapi upaya fitnah, caci maki, dan pemboikotan. Bahkan beliau pun beberapa kali harus menghadapi penganiayaan dan upaya pembunuhan. Namun, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, beliau senantiasa selamat dari upaya-upaya buruk tersebut. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत तो उस वक्त से हो रही है जब अभी बाकायदा जमात का क़याम भी अमल में नहीं आया था और आप अलैहिस्सलाम ने बैत भी नहीं ली थी। मुसलमानों ने भी और गैर मुस्लिमों ने भी अपना पूरा ज़ोर आपकी मुखालफत में लगाया और अब तक लगा रहे हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक जगह कि यकीन याद रखो कि खुदा के वादे सच्चे हैं। उसने अपने वादे के मुवाफिक दुनिया में एक नज़ीर भेजा है। दुनिया ने उसे कबूल ना किया, मगर खुदा ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई को ज़ाहिर करेगा। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, फरमाते हैं मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि मैं खुदा ताला के वादे के मुवाफिक मसीह मऊद होकर आया हूँ। चाहो तो कबूल करो, चाहो तो रद्द करो, मगर तुम्हारे रद्द करने से कुछ ना होगा। खुदा ताला ने जो इरादा फरमाया है वो होकर रहेगा। Dan upaya penentangan ini pun terus terjadi kepada para pengikut beliau, bahkan hingga detik ini. Istimewanya, penentangan ini justru mengingatkan kita kepada peristiwa penentangan yang telah dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW di masa awal, di mana mereka siang dan malam terancam kehilangan harta, waktu, dan kehormatan, bahkan jiwa dan raga. Penganiayaan yang para Ahmadi alami semata-mata terjadi karena keimanan mereka kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena ketaatan mereka pada wasiat Rasulullah SAW yang telah mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman akan datang seorang reformer, penerus Rasulullah SAW
yakni Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Beliaulah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. جماعت احمدیہ کی مخالفت اور افراد جماعت پر مخالفین جماعت کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کوئی نئی چیز نہیں، اور نہ ہی انبیاء کی جماعتوں کی مخالفت کوئی نئی بات ہے۔ سب شیاطین اکٹھے ہو کر یہ مخالفت کرتے ہیں۔ علماء اور لیڈر عوام الناس کے سامنے عجیب و غریب قسم کی باتیں انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فتح، نصرت اور ترقی کے وعدے کیے ہیں، لیکن سختی کا جواب سختی سے دینے سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت اور دعاؤں کی طرف توجہ کرنے سے۔ بس ہم تو اس تعلیم پر عمل کرتے آئے ہیں کہ مخالفین کی ظلم اور بربریت کے مقابلے پر ہم نے ظلم و بربریت نہیں دکھانی، ویسے اظہار ہم نے نہیں کرنے، اور نہ ہی حکومتوں سے ہم نے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا۔ ہمارا مقابلہ دعاؤں کے ہتھیار سے۔ ان کی یہ ظلم بھی غلط فہمی کی وجہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہیں، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن دعویٰ ضرور ہے۔ اس لیے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کرے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے، جہاں جماعت کا تعارف محبت، امن اور پیار کے حوالے سے کروا دیا گیا ہے۔ Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz telah menegaskan bahwa segala bentuk penganiayaan yang dialami oleh para Ahmadi di berbagai negeri tidak boleh dijawab dengan tindakan yang serupa. Bahkan sebaliknya, harus dibalas dengan tindakan yang mulia, yakni dengan menjelaskan ajaran Islam yang hakiki dan penuh kedamaian, dan para Ahmadi harus memberikan suri tauladan dalam mengkhidmatan pada nilai-nilai kemanusiaan. बन के दवा तुम सब्र करो वक्त आने दो। Our religion of Islam has taught us two overarching means of serving mankind. The first way is to bring people towards their Creator and to inspire them towards fulfilling His rights. Accordingly, it is the duty of every true Muslim to try to bridge the rift and void that is growing between humanity and Allah the Almighty. The second primary means of serving mankind is to help people in their time of need and to utilize whatever resources are available in order to bring ease and comfort to those who are deprived or facing trials and tribulations. Indeed, it was a
to fulfill these two principal objectives that Allah the Almighty sent the Prophet Messiah Islam in servitude to the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, and establish the Ahmadiyya Muslim community. With the grace and mercy of Allah, since its inception, our Jamaat has continued to strive towards fulfilling these two fundamental goals, and under the guidance of Khilafat Ahmadiyya will continue to do so, inshallah. बादल आफातों मसाइब के चाहते हैं अगर तो जाने दो सादिक है. Cara-cara nan indah yang diajarkan oleh pendiri Ahmadiyah ini akan menjadi jalan mulia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik berbagai penderitaan yang dialami. Oleh karenanya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz mengingatkan seluruh Ahmadi agar jangan khawatir dan takut dalam menghadapi ujian yang datang. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengingatkan setiap utusannya bahwa kalian tidak perlu gentar disebabkan adanya perlawanan dan penentangan ini. Sebab perlawanan itulah yang justru menjadi penyebab turunnya petunjuk kepada orang yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah An-Nasir, yang artinya penolong, dan juga Al-Hadi, yakni pemberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Dan sekalipun kerasnya perlawanan dari pihak yang memusuhi, namun akhirnya kemenangan akan berada di pihak para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para pengikutnya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengingatkan para Ahmadi bahwa sebagaimana pupuk yang kotor berguna untuk menyuburkan tanaman, maka penindasan dan penentangan nan keras dari pihak yang memusuhi adalah seibarat pupuk tersebut yang akan menjadi sarana bagi kemajuan sebuah jemaat ilahi. Bahkan penindasan dan penentangan tersebut akan menjadi penyebab turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berfitrat suci. Amin. Allahumma amin. बर्ची से तुम सीना दिल बर